Saudara-saudari sekalian, istilah takut akan Allah sebenarnya banyak muncul di dalam Perjanjian Lama. Dan hal itu muncul karena di dalam Perjanjian Lama adalah masa di mana bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu dalam didikan Tuhan. Dan meskipun itu berlangsung ribuan tahun dan kalimat-kalimat itu muncul, tetapi itu tidak membuat kemudian semuanya mereka takut akan Allah. Dan istilah takut akan Allah itu bukan berarti karena Allah kita itu Allah yang kejam atau Allah yang horor atau Allah yang mencari kesalahan atau Allah yang membuat kita kemudian sedikit-sedikit dihukum. Tetapi takut akan Allah di dalam istilah Perjanjian Lama itu artinya ketaatan akan hukum-hukum Allah. Kalau orang taat akan hukum-hukum Allah, maka sebetulnya dia sudah menjalankan ketakutan akan Allah. Hukum-hukum Allah itu maksudnya apa? Maksudnya supaya hidup kita adalah hidup yang selalu terarah kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kalau istilah kemudian muncul dalam Perjanjian Baru untuk mengatakan bahwa hal itu sudah terjadi di dalam Perjanjian Lama, maka Yesus juga tidak berbeda, tetap takutlah akan Allah. Artinya taatilah hukum-hukumnya. Memang saudara-saudara sekalian, hukum itu bisa menjadi kendor manakala kita menghadapi situasi yang sangat sulit, seperti misalnya sekarang ini. Sekarang kita sudah dalam situasi di mana mungkin orang sudah putus asa. Dari segi kesehatan, cukup lama orang belum mendapatkan obat yang mujarab. Dan sudah berjalan 8 bulan. Dalam istilah ekonomi kita melihat sudah cukup banyak orang yang mengalami kesulitan. Lalu dalam situasi seperti itu orang sangat putus asa. Dan kalau kemudian agama mengatakan harapan satu-satunya pada Allah, bukan untuk mengatakan itu pelarian. Kalau misalnya katakanlah itu pelarian, silahkan misalkan itu pelarian. Kalau itu pelarian, itu tetaplah pelarian yang paling baik. Daripada kita lari bunuh diri atau ke ramalan atau hal-hal yang lain. Itu yang paling aman. Maka saudara-saudara sekalian, kalau di dalam bacaan pertama Rasul Santo Paulus itu mengingatkan harapan akan Kristus yang berkuasa atas maut. Dan juga di dalam bacaan Injil, lebih baik takut pada orang yang berkuasa akan masa depan kita. Maka itu pelarian yang paling sempurna daripada kita lari ke tempat lain. Dan di dalam bacaan Injil, Rasul Santo Lukas mengingatkan bahwa manusia itu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit saja diperhatikan kok. Masa Tuhan tidak memperhatikan manusia? Untuk mengatakan bahwa dalam situasi apapun juga, meskipun kadang-kadang kita tidak mendapatkan jawabnya, seperti sekarang kita tidak mendapatkan jawabnya yang apa maksud Tuhan dengan bencana yang begitu panjang ini. Tetapi itu juga dialami oleh tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Seperti kita melihat Ayub. Ayub pun tidak tahu alasannya mengapa tiba-tiba dia mendapatkan suatu kesengsaraan. Tapi dalam situasi seperti itu dia tidak lari pada hal-hal yang lain atau lari pada nasihat teman-temannya yang mengatakan kepada dia, kutuklah Tuhanmu. Kamu hidupmu kan sudah sempurna, mengapa mendapatkan? Dia tidak begitu. Dia tetap mengatakan meskipun apakah kesengsaraan ini berasal dari Tuhan atau tidak dari Tuhan, tapi saya mengatakan bahwa Tuhan tetap adalah penebusku. Meskipun dia membuat saya sengsara, tetapi toh akhirnya saya akan kembali kepada dia. Dan dengan begitu maka saudara-saudara sekalian, kalau kita kemudian lari kepada Tuhan, satu-satunya sekarang, tidak ada tempat lain, maka bukan berarti itu suatu pelarian yang sekedar pelarian, tetapi untuk menunjukkan bahwa ya saya adalah umat Tuhan. Tidak ada yang lebih berkuasa lagi, yang lebih menjanjikan lagi daripada agama kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, semoga ini dapat memberikan kekuatan kepada kita, terutama pada situasi sekarang ini. Amin.